Halo Sobat Adrini, ketemu lagi kita di kali ini dengan video yang berbeda, yang tidak pada umumnya untuk pembahasan di channel Adrini Smart Module. Kali ini kita akan membahas salah satu perangkat yang berkaitan juga dengan electrical, tetapi ini lebih cenderung ke sistem DC, dan kita dipertemukan dengan produk yang coba akan saya review di sini. Ada solar charger controller yang kebetulan masuk di workshop kami, dan saya akan coba ulas beberapa hal yang terkait sepengetahuan saya, dan nanti di video ini sampai akan kita tampilkan sampai dengan tahap pengaplikasian dari solar charger controller ini, termasuk dengan instalasi dari fotovoltaik atau panel suryanya, maupun nanti integrasi sistem antara sistem panel surya atau solar system dengan sistem ATS AMF yang kita bangun di salah satu rumah walet. Dan kali ini di konten video kali ini saya akan menyajikan produk solar charger controller yang akan saya review sekilas tentang apa yang ada pada kedua solar charger controller berikut ini. Nah, di meja kami sudah masuk dua model, dan sebenarnya mungkin ini kurang lebih sama, hanya beda brand dan kemasan. Dari tampakan kardus kemasan nanti bisa kita lihat satu sama lain seperti apa. Di merek ini itu disebutkan SCC ini adalah dengan menggunakan prinsip pulsa wide modulation solar charger controller, dan diperuntukkan untuk sistem off grid ya, dengan tampilan bentuk fisik seperti ini, di mana fitur-fitur yang tampak di kardus kemasan ini ada fungsi monitoring dengan LCD-nya, kemudian ada suhu, kemudian dengan sistem PWM. Ini bisa digunakan di sistem penerangan jalan umum maupun di solar home system. Nah, kapasitasnya untuk di kardus itu terdapat keterangan kemampuan atau rating arus untuk beban itu sebesar 10 ampere, dan rating untuk charging arusnya juga 10 ampere. Tegangan kerja bisa 12, bisa 24 untuk model LD2430. Nah, ini sih kelihatannya hanya label tempelan, bisa saja berbeda nanti dari kemasan yang sama. Dan kita lihat di sisi lain, di tampakan kardus itu di belakang ditunjukkan di mana diagram sistemnya bisa kita lihat seperti ini. Dari solar panel untuk tegangan kerja tadi 12 maupun 24 bisa digunakan dengan SCC ini. Kemudian dari baterai masuk, kemudian nanti bisa langsung ke load atau ke beban yang berupa DC. Nah, kalau sekilas ini mudah ya dalam menginstalasi dan menggunakan SCC ini sendiri. Nah, coba kita akan bandingkan dengan solar charger yang satu ini. SCC satu ini juga menunjukkan model fitur dari gambaran kardus yang ada, di mana dia menggunakan LCD untuk display dari beberapa parameter, kemudian ada beberapa tombol, kemudian menggunakan metode PWM, ada indikator suhu, dapat diterapkan di PJU, kemudian nilai kapasitor ampere horse-nya bisa tampak nanti, kemudian SOG ini, dan simbol circle. Saya sendiri belum memahami dari fitur SOG ini seperti apa, tapi nanti kita akan coba lihat dari manual book yang ada. Nah, di sini solar charger control ini sendiri, ini jauh lebih besar kapasitas atau rating arusnya. Ini sebesar 50 ampere.
Tegangan kerjanya sama dengan SCC yang tadi, 12 maupun 24 volt. Nah, sementara untuk aplikasinya ataupun sistemnya ditunjukkan di sini LCD maupun LED display, kemudian PWM baterai charging, sistem chargingnya menggunakan metode PWM, all necessary protection equipped, kemudian adjustable controlling parameter of the system. Nah, ini bisa di-adjust untuk proses kontrolnya melalui menu dan tentu konfigurasi yang dilakukan. Nah, coba kita buka dulu yang pertama. Ya, kapasitas yang cukup besar dibandingkan yang tadi. Nah, ini sendiri seperti ini tampakannya, dan kita lihat terminalnya cukup besar kelihatannya jalur kabelnya, karena memang di keterangan speknya ini bisa sampai rating 50 ampere, tapi entah benar apa tidak ya, nanti kita akan coba. Kemudian di sini tampak LCD-nya, dan di bagian bagian depannya juga ada colokan USB yang bisa dipakai mungkin untuk ngecas HP atau perangkat-perangkat yang membutuhkan 5 volt. Dan tambahan label di sini tampak jelas di labelnya ini, kalau di tegangan kerja 12 atau 24, kemudian untuk arus 50 ampere, kemudian maksimal tegangan PV-nya atau solar panelnya 50 volt, dan input powernya ini bisa sampai 600 watt jika 12 volt dan 1200 watt jika menggunakan 24 volt. Oke, sekilas seperti itu, dan inilah tampakan fisiknya. Selanjutnya kita akan lihat yang satunya seperti apa. Kita coba buka. Nah, ini tadi di keterangan awalnya 10 ampere, jelas tampak di bagian keterangan depan. Kemudian hanya terdapat terminal seperti yang satu tadi, juga display dan tombol-tombol untuk melakukan settingan beberapa parameter. Nah, ini di dalamnya nggak ada label dan tampak simple sekali, dengan kapasitas memang hanya 10 ampere, dan terlihat dari terminalnya juga yang cukup kecil sesuai dengan ratingnya. Mungkin kabelnya juga ya, tentu berkaitan dengan lubang terminal ini. Dan dari gambaran sistem tadi, di kemasannya, kardus kemasannya, wiring diagram sudah tampak jelas. Saya tidak akan membandingkan merek, tapi bagaimana rancangan desain produk ini sendiri kita lihat dari sisi fungsional maupun fitur yang disediakan. Tapi kalau sekilas dari kardus kemasan yang terlabeli, ini perbedaan mendasarnya sebenarnya hanya pada rating arusnya. Ini dengan kapasitas 10 ampere dan yang ini di 50 ampere. Kelihatannya kalau dari sisi bobot, saya rasa-rasanya ini lebih berat. Dan nanti coba kita lihat gambaran isi dalamnya seperti apa sih. Nah, kiranya mungkin ini bisa menjadi wawasan tersendiri untuk perangkat-perangkat semacam ini yang akan digunakan di sistem solar panel atau solar home system untuk kebutuhan apa namanya ya, charging baterai melalui fotovoltaik atau solar panel. Oke, kita akan lanjut, kita akan coba buka sesaat dengan sekedar membandingkan dan melihat isinya di dalam seperti apa. Oke, ya, saya carikan obeng dulu ya. Saya buka, coba kita lihat. Meskipun sebenarnya ini baru dan mungkin apa namanya, yang membeli, karena saya cuma dapat kiriman, ini tentu tidak ada garansi kira-kira ya. Jadi dilihat juga dari sekilas tadi di kemasan maupun produknya itu tidak ada segel, dan ini berarti memang benar-benar tidak diberi after sales service dalam bentuk garansi. Nah, ini sebenarnya hanya plat aluminium untuk pendinginan atau heatsink pada perangkat-perangkat semikonduktor yang ada di sini sebagai apa ya, penggunaan transistor, apakah itu FET atau MOSFET saya juga kurang paham, tapi
Ini tadi didinginkan melalui heatsink ini, dan kemudian kita lihat sekilas tidak ada ini ya, tidak ada pasta untuk mentransfer panas dari komponen-komponen semikonduktor ini. Nah, ini masih terbaut, jadi saya coba buka lebih jauh lagi apakah menarik atau mungkin ada hal yang bisa kita lihat dari perbandingan keduanya. Saya coba buka, kemudian dari sisi desain PCB-nya mungkin juga bisa menjadi pengetahuan. Nah, ini ternyata tombolnya terpisah dengan menggunakan jalur PCB tersendiri, dan melalui kabel yang ada itu nanti bisa melakukan inputan melalui tombol untuk konfigurasi. Kemudian LCD, di bawah LCD ini tampak ada apa ya, IC drivernya. Kemudian ini ada sensor suhu untuk kondisi suhu sekitar. Kemudian perangkat-perangkat komponen yang lainnya sepertinya apa ya, microcontroller, dan paling area sini adalah sekitaran regulator untuk kebutuhan USB power, dan yang lain sepertinya biasa saja dan hanya mengandalkan untuk apa namanya, transistor untuk penguatan arus ini, dan sistem yang diterapkan nanti dari microcontroller ini mengirimkan sinyal PWM yang kemudian awalnya membaca tegangan yang mengalir dari solar panel, kemudian nanti ditransfer ke baterai untuk proses charging. Nah, kita biarkan dulu seperti ini ya. Nah, sekilas kita sudah lihat, nanti kita akan coba bandingkan. Meskipun sebenarnya dari rating arus itu sudah sangat berbeda ya, tapi paling tidak kita punya gambaran dari kedua SCC ini. Dari perbedaan rating arus tadi bisa kita lihat dari sisi desain produk dari luar maupun sampai dalamnya seperti apa. Kalau ternyata nanti kita temui sama, hanya berbeda mungkin di power transistornya, dan ternyata rangkaian atau desain PCB kurang lebih begitu sama, berarti ini sebenarnya satu produk, hanya beda kemasan dan beda brand ya. Karena ini sebenarnya produk-produk dari Cina, dan memang tidak dipungkiri itu bisa saja satu pabrik tapi dengan beda model, satu desain. Nah, ternyata memang bisa kita lihat agak berbeda. Nah, kalau di sini dengan heatsink yang ukuran sama, dimensinya ini menggunakan apa namanya, pelapis untuk transistor yang ada di sini, dan menggunakan pasta untuk mentransfer panasnya, itu akan lebih cepat pindah. Kemudian dari sisi penggunaan jumlah transistor, sepertinya di sini hanya menggunakan 3. Entah ini bagian apa, saya belum telah lebih jauh. Dan sepertinya ini masih memungkinkan untuk kita tambahkan transistornya untuk meningkatkan rating arus atau kemampuan nanti kerja solar charger controller ini. Tapi ya tentu sudah dipertimbangkan ya dari sisi desain untuk engineer mengenai perangkat ini, dari engineer perangkat ini. Nah, kemudian kita lihat isi dalam PCB-nya, apakah kita bisa dapat pengetahuan dan bisa kita jadikan gambaran pegangan untuk membeli satu solar charger controller. Oke, ini ternyata lebih simple. Loh, kok ada yang goyang-goyang sepertinya? Oh, ini bagian terminalnya ya. Nah, ini lebih simple dan memang rating arusnya lebih kecil. Kalau kita lihat, ini karena rating arusnya cukup besar, 50 ampere, maka terminalnya juga cukup bagus, dan ini batu, dan kabelnya tentu untuk ukuran yang lebih besar karena memang kemampuan arusnya ini cukup jauh daripada ini.
antara 50 dan 40. Terus ini di kemasan di desain PCB-nya kurang lebih sebenarnya LCD-nya sama ini. Kalau di sini disolder langsung ke PCB-nya, tapi yang ini menggunakan soket, jadi satu waktu bisa diganti dengan tipe yang sama. Kemudian apa ya yang bisa kita lihat di sini? Tombolnya melekat langsung di sini, tidak sama seperti tadi, terpisah, dan hal-hal yang lain. Ini desainnya menggunakan komponen SMD yang cukup banyak, dan elko-elkonya juga SMD dibanding yang satu ini. Tapi tentu pertimbangannya masing-masing berbeda ya. Nah, ada yang menarik menurut saya di kedua ini dari sisi desain. Ini terkesan memang mengandalkan simple, memang mungkin karena rating arusnya yang 10 ampere, dan ini kelihatannya memang hanya faktor perbedaan rating arusnya sehingga menyebabkan besar kecilnya desain PCB-nya. Oke, saya kira itu yang bisa kita simak dari beberapa ulasan mengenai dua solar charger controller ini, dan berikutnya kita akan coba aplikasikan dan buat perbandingan yang lebih mencolok ya daripada video kali ini. Tapi untuk sekedar sebagai informasi dan pengetahuan, saya kira di awal ini cukup. Dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat, tolong di share, like, comment, and subscribe agar bisa membantu kami dalam mengembangkan dan mengulas hal-hal yang lain nanti yang memberi nilai manfaat. Oke, saya kira cukup dulu untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk beri masukan agar kami bisa membuat video yang bisa bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam anak negeri.